Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga sehat-sehat ya, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oh ya teman-teman, kali ini aku mau share tentang kegiatan ulang tahun anakku. Jadi kemarin itu aku sempat bercerita di vlog sebelumnya kalau anakku itu tuh ulang tahun dirayain di rumah utinya gitu teman-teman ya. Nah ini videonya singkat aja ya, aku soalnya nggak rekam semuanya. Ini tuh waktu Uti sama teman-temannya lagi ngisi souvenir gitu ya teman-teman. Kita ngundangnya nggak banyak karena emang kita sebenarnya lebih banyak dibagi-baginya gitu. Tadinya tuh nggak mau dirayain gini, tapi berhubung di rumah Utinya belum, jadi ya udah deh sekalian aja dan ngundang-undang yang ada aja gitu ya, maksudnya nggak menyebar. Kalau misalnya menyebar mungkin penuh kali ya ini rumah karena banyak banget. Kalau Uti itu kan emang dikenal gitu ya, jadinya pasti banyak banget. Kalau ngundang satu blok gitu pasti banyak gitu loh. Nah ini tuh bener-bener yang tetangga samping-samping aja sama depan gitu teman-teman, jadi nggak banyak gitu. Syarat aja ya, karena sebenarnya ulang tahun yang pertama itu juga dirayain, tapi dulu di rumah neneknya, sekarang 3 tahun di rumah Utinya. Oke deh, ini hasilnya. Dan teman-teman jangan salah fokus kenapa Tayo, karena anakku ini tuh lagi seneng-senengnya sama Tayo, nggak tahu kenapa semuanya pengen Tayo, ditanya pengen apa, pengen Tayo, pokoknya Tayo gitu. Sampai nanti kue ulang tahunnya juga Tayo. Nah ini dia teman-teman, bisa lihat kan, pokoknya semuanya Tayo, bajunya juga Tayo. Walaupun anak cewek tapi ya udahlah ya, nggak apa-apa, namanya juga masih kecil. Dan di sini juga dekornya nggak begitu rame, cuman angka 3 sama balon aja gitu teman-teman ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Amin ya rabbal alamin. Masuk Mbak Im, masuk. Nih Mbak Im. Ayo Mbak Im. Oh tadi Mbak Im kesini ya? Masuk Mbak Im. Mari Bu kita panjatkan puji syukur. Mari Bu lagi. Mari adik-adik kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada sore hari ini ya kita masih diberikan bermacam-macam Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadziniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabi Mikaillah. Sehat sentosa, selamat panjang umur dan bahagia. Nah, ini sesi buka kadonya ya teman-teman. Jadi di sini dibantuin sama kakaknya. Jadi kakaknya ini tuh anak dari kakak suamiku gitu teman-teman ya. Dan dia tuh excited banget. Ya, yang dia cari sebenarnya Tayo tapi nggak ada, karena kan memang ini ulang tahun cewek ya. Jadi nggak mungkin ada Tayo. Oke deh, lanjut. Ini aku buka paketan. Ini tuh aku udah sampai rumah lagi keesokan harinya, dan di sini aku sebenarnya lagi pesen talenan gitu teman-teman ya, karena talenan aku sebelumnya itu berjamur dan udah nggak layak pakai gitu. Akhirnya yaudah deh aku beli yang sekalian bagus gitu biar awet ke depannya. Dan ini tuh aku beli ukuran yang jumbo gitu, jadi kalau misalnya ada masak-masak apa gitu sekalian aja kan diiris-iris semuanya di dalam talenan ini. Maksudnya di atas talenan ini. Di sini aku cium-cium karena memang ini tuh pas dibuka bau asap banget, gak tahu emang bahannya atau si plastiknya gitu ya, dari luar nggak ngerti, pokoknya bau asap. Tapi pas aku cuci udah enggak sih.
Dan ini tuh bahannya emang super bagus, tapi untuk kelunturan memang agak luntur ya kalau dicuci gitu teman-teman. Tapi kalau untuk pengirisan atau apapun gitu dia kuat banget sih kayaknya ya. Ya sesuai sama harga lah. Kalau kalian mau samaan, aku taruh di description box ya linknya. Dan di sini aku langsung tes aja ya, karena aku belum masak juga. Dan ini tuh aku mau masak sayur bayam tahu gitu, sayur bening buat anakku, sama mau bikin kentang goreng ati ampela gitu ya teman-teman. Jadi yang aku record di sini cuman bayamnya aja. Malah aku lupa yang aku iris-iris di talenan itu agak aku record. Maaf ya teman-teman. Nah, di sini aku kaget banget kenapa ini tiba-tiba bolong atapnya. Aku nggak ngerti kenapa bisa begitu gitu teman-teman ya. Awalnya aku mikir apa karena kucing ya. Soalnya kejadiannya itu pas aku tidur gitu. Jadi kayak nggak ngerti aja penyebabnya kenapa. Pokoknya pas bangun ini tuh tiba-tiba bolong aja. Aku kan jadi kaget ya, takutnya ada tikus atau apa gitu yang jatuh dari sana. Ya udah aku langsung cek-cekin seluruh rumah, tapi nggak ada apa-apa sih untungnya. Mungkin karena kelamaan kemarau juga ya, jadi sebelumnya itu tuh memang pada retak gitu kan. Si dindingnya juga retak, plafonnya juga ada retakan sedikit gitu. Jadinya ya udah kayak gini belah tiba-tiba gitu teman-teman. Aku nggak paham sih. Ternyata di sini aku ngide kayak gini. Tadinya mau aku sambungin pakai semen putih gitu, tapi itu nggak semudah itu. Udah mah susah ya kan, naik-naik tangga sendiri. Pokoknya gitu deh. Nah di sini aku minta tolong. Sebenarnya bukan minta tolong sih, tetangga aku nawarin gitu ya. Ini tuh humasnya di gang aku. Jadi ini tuh baik banget orangnya, masya Allah ya. Aku tuh setiap ada permasalahan apapun gitu, kalau misalnya lagi nggak ada suamiku, aku selalu dibantuin. Itu rumahnya sebelah aku persis gitu teman-teman, namanya Pak Jito. Jadi suami istri itu baik banget, pokoknya udah kayak kakak sendiri gitu teman-teman ya. Nah teman-teman bisa lihat di sini, ini tuh dibantuin untuk dipakein lakban dulu. Awalnya sih bisa, tapi ternyata lama-lama kebuka gitu si lakbannya, nggak kuat. Jadinya ya udah deh, lama-lama nyari bambu aja gitu ya buat menopang dulu sementara. Nah ini dia teman-teman, alhamdulillahnya dapet bambu. Jadi ini tuh dapet di samping rumahku. Rumahku ini tuh karena lahan kosong, jadi setiap ada yang bangun tuh pasti buangnya di situ gitu teman-teman ya. Dan alhamdulillahnya ini tuh pas banget gitu, walaupun harus dipotong sedikit, tapi lumayan membantu untuk menopang si plafonnya ini. Sementara waktu sambil nungguin tukangnya, karena tukang di sini tuh aku belum menemu. Biasanya aku pakai tukang yang agak jauhan, tapi kan nggak bisa dadakan juga teman-teman ya. Terus juga kalau misalnya pakai tukang yang di area sekitar ini tuh aku belum tahu, dan ya namanya belum kenal. Pokoknya kalau misalnya tukang aku selalu pakai satu orang yang agak jauhan, gak apa-apa, yang penting udah kenal, udah tahu cara kerjanya. Nah ini keesokan harinya alhamdulillahnya tukangnya bisa datang. Dan ternyata teman-teman kenapa bisa roboh, karena di atasnya tuh nggak ada tulangan gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya plafon itu kan pasti ada holo yang bisa menyangga gitu, apa ya namanya, bukan menyangga ya, menopang, apa sih namanya, pokoknya si pakunya ini tuh biar bisa dibor ke tulangannya itu, ke besi holonya, besi holo yang kecil gitu loh teman-teman. Jadi aku nggak ngerti ya kenapa sih kok kayak gini, di renov di awal itu tuh kayak nggak dicek-cek lagi gitu, kayak cuman dibenerin aja bagian depannya, nggak yang diganti gitu loh. Jadi mungkin ini bawaan dari developernya. Terus sama si tukang pertama itu dulu aku renov gak pernah dicek lagi apa gimana ya, nggak ngerti lah. Bisa begitu, coba aneh kan, tapi ya udahlah ya. Untungnya tuh nggak ada yang ketindihan atau ketiban atau kecelakaan gitu ya, alhamdulillahnya. Amit-amit kalau misalnya ada apa-apa gitu di rumah sendiri ya teman-teman. Pokoknya harus selalu waspada, dan ini juga untung kejadiannya pas kita lagi tidur gitu, jadi nggak ada yang ada di tengah-tengah gitu teman-teman. Oke deh teman-teman, terima kasih banyak yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.